Oke, Sobat Waras bertemu lagi di podcast Bicara Narkoba on the Road BNN Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kita akan mendengarkan bagaimana remaja merencanakan masa depan untuk hidup yang lebih baik. Remaja yang merencanakan untuk tidak melakukan pernikahan dini, seks bebas maupun terjerumus dalam bahaya peredaran gelap narkoba. Ikuti perjalanan kami dengan narasumber pilihan di podcast Bicara Narkoba on the Road. Gugah Kabupaten Gluruk Tumindak Becik. Dari prakarantina sampai karantina tuh isinya nangis gitu ya. Isinya nangis kayak, aduh ini bisa nggak ya juara, bisa nggak ya juara gitu. Nah, jadi Gens itu paling nggak suka yang namanya disuruh, paling nggak suka kalau dijudge. Apalagi yang akan kamu lakukan setelah menjadi duta genre Jawa Tengah? Wah benar gini, ini pertanyaan yang aku tunggu-tunggu. Oke, selamat datang Kak Naura di podcast Bicara Narkoba on the Road BNN Provinsi Jawa Tengah. Kak Naura sebagai juara 1 Duta Genre Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang di tema Genre on the Move, suara inspirasi milenial. Oke, ya siap. Kita santai aja ya Kak ya? Oke, santai aja. Santai aja, oke. Gimana nih kabarnya Kak Naura? Ya, puji Tuhan baik ya, Sobat Waras semuanya. Ya, senang banget ya hari ini bisa ketemu dengan teman-teman BNN dan juga Sobat Waras semuanya. Hai semuanya. Oke, kalau Kak Naura sendiri ini gimana nih ceritanya kok bisa menjadi duta genre Jawa Tengah gitu? Sebenarnya kalau ceritanya lumayan panjang ya Kak ya. Jadi sebenarnya titik awalnya kenapa sih aku memutuskan mau untuk jadi duta genre itu awalnya karena dari SMP. Oh, mulai dari SMP? Iya, dari SMP. Jadi ketika SMP itu ada sosialisasi duta genre di kelurahanku dan waktu itu aku tertarik gitu kayak sepertinya kalau semisal aku jadi duta genre kayaknya seru gitu ya. Oke, ini kan Provinsi Jawa Tengah, ya, artinya kamu mewakili 35 kabupaten kota. Yes, gitu. Betul banget. Kalau Naura sendiri ini dari mana nih aslinya? Kalau aku sendiri dari kota Surakarta. Solo, bener, Surakarta. Lebih tepatnya Surakarta ya. Kalau Solo, Wonogiri, Boyolali masuk Solo gitu. Surakarta. Oke. Jadi Duta Genre tahun 2025 prosesnya malah sejak SMP. Setelah itu sosialisasi kemudian? Gini, jadi start itu kan dari SMP tuh. Tapi di genre ini kita ada minimal usianya. Jadi usianya 16 sampai 20 tahun. Karena SMP belum cukup kan umurnya. Gitu akhirnya memutuskan sampai umur 16 dulu. Tapi waktu umur 16 ini memutuskan untuk ikut forum genre dulu Kota Surakarta. Jadi harapannya bisa dapat insight baru ya, ilmu-ilmu baru. Nah, di umurku yang 16 tahun itu lewat forum genre, akhirnya aku mengenal remaja teman sebayanya BNN Kota Surakarta. Jadi lewat situ aku dapatlah ilmu-ilmu terkait narkoba dan rehabilitasi dan semacamnya gitu. Akhirnya setelah ngerasa cukup gitu ya ilmunya gitu, akhirnya memutuskan untuk mendaftar duta genre. Oke, mendaftar duta genre itu butuh waktu berapa tahun itu? Dari 16 kemudian sekarang usianya Naura jadi 19. Jadi dulu waktu di Kota Surakarta itu aku mendaftar usia 17 tahun. Jadi kurang lebih di Kota Surakarta ini aku sudah mengabdi sampai setahun lebih. Habis itu di Provinsi Jawa Tengah. Gitu. Dan waktu itu buat jadi duta genre Provinsi Jawa Tengah ini juga nggak yang tiba-tiba langsung dipilih gitu ya, kayak bikin candi gitu, enggak gitu ya. Karena kita buat prakarantina sendiri itu membutuhkan waktu 4 bulan. Itu prakarantina ya. Waktu karantina memang cuma 3 hari, tapi betul-betul dipadetin. Lalu grand final pemilihan, udah gitu. Kemudian nih, kamu kan begitu termotivasi untuk mendaftar, kemudian kamu mengikuti beberapa proses seleksi dan karantina. Kalau motivasi internal sendiri gimana sih? Nah, motivasi internalnya itu karena dari keluarga ya. Dari keluarga itu memang mengajarkan kita nih. Kita nih hidup kan cuma sekali ya. At least kita bisa bermanfaat bagi orang banyak juga. Karena juga aku diajarkan, intinya kita tuh harus bisa jadi berkat dimanapun dan kapanpun kita berada. Itulah yang bikin aku kayak
tertarik dengan kegiatan-kegiatan sosial ya, gitu. Jadi nggak cuma sebagai duta genre aja, karena jauh sebelum aku jadi duta genre tuh di kampungku itu aku setiap Rabu tuh selalu ngajar gitu. Ngajar menjadi? Ngajar pelajaran. Pelajaran anak-anak SD. Belajar gitu. bersama gitu Ya, seperti jadi itu ya. ya kayak istilahnya les gitu loh, tapi secara gratis gitu. Oke, berarti motivasi besarnya adalah kamu pengen bermanfaat lah. Yes, Ada betul nilai-nilai value yang ditetapkan oleh keluarga itu untuk bagaimana menjadi manusia itu ya yang bermanfaat Ya, gitu. betul. Oke. Karena kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau manusia mati kan meninggalkan rekam jejaknya kan gitu ya. Meninggalkan nama. Butuh waktu sekian tahun, proses yang panjang, tentunya effortnya juga nggak minimal, effortnya juga besar gitu. Betul banget. Gimana nih rasanya waktu diumumin Naura jadi juara 1 putri duta genre Jawa Tengah mewakili 35 kota kabupaten yang ada di provinsi ini? Waduh, kalau ngomongin perasaan ya, jujur yang pertama pastinya nggak nyangka ya Kak ya. Karena waktu itu dari pra-karantina sampai karantina tuh isinya nangis gitu ya. Isinya nangis kayak, aduh ini bisa nggak ya juara gitu. Tapi ketika diumumkan buat jadi juara 1, itu kayak, gitu. Karena gini Kak, maksudnya ketika kita dapat suatu jabatan atau nama, otomatis tanggung jawab kita tuh lebih besar lagi. Bener nggak? Nah itu ada rasa dimana kayak, aku sanggup nggak ya? Aku mampu nggak ya? Gitu. Apalagi kan ini levelnya udah bukan kota lagi, udah bukan kabupaten lagi, tapi levelnya sudah provinsi Jawa Tengah. Pasti kan kita membawa ekspektasi orang-orang ya. Bener. Pasti kan bawa, ini juara 1 pasti gini, pasti pasti bagus, pasti gini. Nah itu yang bikin aku kayak, aku bisa ya nggak ya? Istilahnya memenuhi ekspektasi orang-orang yang udah mempercayakan amanat ini ke aku gitu. Berarti di sisi lain seneng, tapi sisi lain kayak kena challenge nih, bisa nggak tuh gitu. Apalagi di provinsi Jawa Tengah ini kita tuh harus mengabdi selama 1 tahun dulu, baru bisa maju ke nasional. Berarti sama tadi kan di kota 1 tahun dulu mengabdi, baru ke provinsi juga nanti baru maju ke nasional gitu ya. Betul. Memang tanggung jawab seperti apa sih perannya kok sampai seorang Naura yang tadinya termotivasi kemudian kayak semacam ada perasaan wah ada challenge nih yang harus apa sih sebenarnya peran sama tanggung jawabnya? Jadi kalau kita ngomongin duta ya Sobat Waras, duta itu identik dengan role model. Jadi kita memang harus jadi percontohan remaja bagaimana seharusnya remaja itu bertindak dan juga bersikap gitu ya. Mungkin Naura sendiri bukan sosok yang sempurna ya Sobat Waras yang diekspektasikan wah ini pasti orangnya gini enggak gitu. Tapi ya karena kita membawa istilahnya gelar duta, otomatis kita harus bisa menjadi contoh bagi remaja. Dan menurut aku untuk kita bisa menjadi contoh, kita menjadi role model itu juga ada tekanan tersendiri ya gitu. Nah tapi kalau peran duta selain jadi role model itu ada 2. Yang pertama sebagai pendidik sebaya. Jadi kita sosialisasi kemana-mana itu kita sebagai pendidik sebaya gitu. Yang kedua adalah sebagai konselor sebaya. Jadi kita tuh mewadahi konseling dari remaja-remaja gitu. Dulu waktu di kota Surakarta ya aku mewadahi konseling remaja-remaja di sana gitu. Karena dalam teori kan biasanya kan para remaja ini lebih cocok kalau yang diajak diskusi, yang diajak ngomong itu adalah remaja juga gitu kan. Nah, bener banget. Karena di sekolah memang banyak ya guru BK, pasti kan ada. Betul. Tapi realitanya teman-teman tuh kalau cerita ke guru BK, bukannya masalahnya selesai malah nyebar kemana-mana. Biasanya gitu ya. Makanya kenapa sih lebih nyaman ke cerita ke temannya, ke sebayanya gitu. Karena ketika cerita ke sebayanya tuh nggak dihakimi gitu. Dulu ekspektasi aku ketika aku menjadi duta genre adalah nanti paling remaja ceritanya masalah cinta, masalah mungkin sekolah, masalah berantem sama temennya. Tapi ternyata ketika aku jadi duta genre, remaja seusiaku itu banyak yang terkena anxiety, bipolar, depresi. Itu ternyata banyak gitu loh Kak. Banyak ya? Banyak. Berarti tadi tugasmu kan 1 sebagai role model. Kemudian kamu juga teaching mereka, kemudian jadi konselornya mereka juga gitu. Betul. Untuk menjadi 3 peran itu apa nih
yang disiapkan saat karantina, saat proses-proses seleksi itu apakah disiapkan juga? Ya, itu memang disiapkan juga, Kak. Dulu kan buat pemilihan itu memang ada rangkaiannya, ada uji advokasi, uji publik gitu ya, berkaitan dengan public speaking juga, berkaitan dengan bagaimana kita mensosialisasikan suatu materi ke khalayak umum, terkhususnya remaja gitu. Selain itu juga, nanti setelah terpilih, ini kita kalau berbicara di Kota Surakarta ya, itu memang ada pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya. Jadi ketika pelatihan pendidik sebaya tuh kita juga mendatangkan biasanya duta genre sebelumnya. Kalau yang konselor sebaya kita memang mendatangkan psikolog langsung gitu. Tapi ingat ya teman-teman, kalau duta genre ini cuman sebagai konselor aja. Jadi kita memberikan namanya DPA, dukungan psikologis awal. Gitu. Jadi kita sebagai duta genre juga diajarkan ketika nggak mampu gitu ya mewadahi cerita teman-teman yang mungkin udah di luar nalar gitu ya. Kan kita kan juga terbatas ya. Apalagi aku anak hukum ya teman-teman, mungkin nggak begitu banyak tahu ya mengenai ilmu psikologi gitu ya. Tapi ya itu kita diajarkan untuk merujuk mereka. Berarti kayak istilahnya kamu sudah dilatih bagaimana untuk memberikan pertolongan pertama gitu ya. Kalau misalnya kecelakaan lalu lintas gitu, kamu diajarkan nih bagaimana melakukan bantuan hidup dasar terlebih dahulu. Tapi ini case-nya adalah ke permasalahan remaja seperti anxiety, kemudian kecemasan, depresi dan lain sebagainya. Itu berarti kamu bisa ya kayak mendengarkan mereka, mengamati mereka apa sih yang muncul gitu. Kemudian tadi kamu merujuk berarti kan itu ngelingkan ya? Iya, benar. Kalau di bantuan hidup dasar penanganan psikologis itu 3L. Look, listen, dan link. Berarti itu diajarkan dong? Iya, diajarkan. Sampai segitunya ya? Iya, benar. Ngomong-ngomong tadi kamu kan kuliah juga ya di Fakultas Hukum. Gimana tuh membagi peran sebagai mahasiswa, kemudian peran sebagai duta genre? Oh gitu. Sebenarnya teman-teman, kalau misalnya niat kita baik, pasti jalannya dipermudah, diperlancar. Nah, kita harus percaya dulu sampai situ ya. Dan sebenarnya untuk menjadi duta genre dan juga untuk kuliah tuh juga bukan hal yang menurut aku bukan hal yang susah gitu, Kak. Karena kan ya sebenarnya tugas utama kita tetap harus kuliah. Pendidikan itu nomor 1. Kenapa? Kita sebagai generasi berencana. Ya memang kita tuh fokus kita untuk merencanakan masa depan kan. Ya kali kita sebagai duta genre tapi kita nggak aware sama pendidikan kita. Itu kan juga tahu istilah ondo dipakoni nggak, Kak? Apa itu? Iso kondo ora iso nglakoni gitu. Kalau di sini jargoni, iso ujar ora iso nglakoni. Baru dengar kalau itu. Nah, itu. Jadi sebenarnya utamanya duta genre, walaupun kita duta genre ya, utamanya tetap kuliah gitu. Dan berarti kuliah nomor 1. Nomor satu. Duta genre juga yang utama. Sama-sama yang penting. Sama-sama penting, tapi ya tergantung bagaimana kita memang membagi waktu juga ya, Kak. Jadi karena memang istilahnya karena kita kepepet ya, manusia ini kan pasti bisa beradaptasi ya. Ketika kita kepepet gitu pasti mau nggak mau pasti bakalan beradaptasi kan. Berarti itu manajemen waktunya ya. Itu juga harus, karena aku pun juga selain jadi duta genre, aku juga ikut UKM juga di kampus di ya. kampus. Aku juga ikut organisasi juga di luar kampus gitu. Tapi aman-aman aja kok, masih hidup sampai sekarang ya. Sehat semuanya. Sehat, ya. Kemudian bagaimana nih cara kamu outreach atau menjangkau remaja-remaja ini supaya lebih aware dengan masalah-masalah remaja gitu? Kalau cara menjangkau remaja tuh sebenarnya gampang ya, Kak. Sebenarnya gampang, cuman harus sabar aja. Jadi gini Sobat Waras, jadi ketika kita melakukan pendekatan ke remaja itu yang, karena aku Gen Z ya, karena aku tahu Gen Z ini karakteristiknya seperti apa. Jadi Gen Z itu paling nggak suka yang namanya disuruh, paling nggak suka kalau dijudge gitu. Jadi no stigma ya. Iya benar, no stigma gitu. Nah masalahnya adalah biasanya generasi-generasi sebelumnya tuh suka banget ngejudge gitu ya, kayak aduh Gen Z ini generasi strawberry, dikit-dikit ngeluh gitu. Lemes tanpa daya juang gitu kan. Benar. Nah itu yang harus kita hindari sebagai duta genre. Karena balik lagi ya, karena aku juga sebagai konselor juga. Ketika misal ada temanku yang cerita masalah LGBT gitu ya, jadi dia secara sadar itu dia mengakui kalau dia LGBT gitu ya. Aku suka cowok gitu kan, dia cowok ya. Dia secara terang-terangan dia bilang kalau dia suka cowok. Tapi yang aku lakukan bukannya menghakimi dia kayak kamu salah, nah gitu, no gitu ya. Tapi adalah itu memang dosa. Ya, itu ya kita semua tahu LGBT itu dosa gitu ya. Tapi ya itu yang bisa aku lakukan adalah sebenarnya apa sih yang bisa membentuk dia menjadi seperti itu. Yang kita atasi adalah trauma masa lalunya. Jadi ketika
dia bilang gitu, ternyata oh dia tuh kekurangan sosok ayah dulunya gitu. Nah aku bantu jelaskan ke dia bahwa ketika ada seorang teman laki-laki yang memberikan kamu perhatian, itu nggak melulu tentang sayang. Karena kasih sayang tuh nggak melulu tentang cinta kan, tapi bisa antar teman, antar sahabat, antara kakak dan juga adik. Jadi istilahnya kita benarkan pola pikirnya gitu loh, lewat apa sih yang dulu membentuk dia menjadi seperti ini. Kayak gitu sih ya. Berarti diterima dulu isi curahan hatinya. Nah, benar. Kemudian dibenarkan dulu kognitifnya supaya harapannya nanti perilakunya kembali normal gitu ya, nggak langsung ini salah, benar, salah, benar, salah. Dia kan sebel nggak sih? Maksudnya ketika kita cerita kayak, wah dosa nih. Biasanya juga ada orang bisa tentang mental ya kayak, aduh ini kurang ibadah nih. Ya bisa ya, kamu nih kurang deket nih sama Tuhan, makanya ngerasa stres kan? Stres. Ya kan, bener kan kak? Banyak seperti itu. Nah itu yang harus kita hindari ya teman-teman. Ya itu remaja tuh sebenarnya gampang ya, dan tapi yang perlu kita garis bawahi adalah nggak semua remaja itu mau terbuka. Nah itu kita juga harus hormati juga ya kak ya. Kan ada orang juga yang ketika dia orangnya tuh memang tertutup, nggak apa-apa, cerita aja introvert gitu ya kan, kita paksa, ayo. Nah itu juga nggak nyaman juga gitu loh. Jadi memang harus setiap orang tuh memang pendekatannya berbeda ya. Kayak gitu. Dengan pengalaman Naura nih yang beberapa tahun terakhir membersamai para remaja, kira-kira apa sih secara umum dengan permasalahan yang sudah kamu dampingi ya kan? Tadi ada yang peran isu pola asuh ayah, kemudian permasalahan lainnya. Kira-kira tantangan mereka ini sebenarnya apa sih, Ra? Sebenarnya tantangan utama dari remaja itu adalah tentang pengenalan diri sendiri. Jadi sekarang tuh kan hype banget istilah fear of missing out atau FOMO. Nah, itu ketika kenapa sih Gen Z ini banyak FOMO gitu ya? Ketika aku lihat, aku terjun, kan aku anak lapangan ya istilahnya, aku melihat secara langsung di lapangan karena mereka tuh nggak kenal diri mereka sendiri. Coba deh kakak random tanya gitu ya, tanya ke orang-orang, tanya aja, kamu kalau ada masalah ngapain? Gitu, tanya aja, random aja, kamu kalau ada masalah ngapain? Gak semua orang bisa menjawab itu. Kamu kalau ada masalah, apa sih yang kamu lakukan biar kamu tuh merasa better, lebih baik gitu. Gak semua orang remaja tahu gitu loh. Nah kenapa banyak orang FOMO? Karena mereka nggak kenal diri mereka tuh seperti apa. Ketika mereka melihat pergaulannya seperti itu, mereka terjun ke hal-hal itu. Hanya menjadi followers gitu nah, ya, hanya menjadi followers, mengikuti gitu. Atau mungkin sekecil kayak hari ini mau ngapain aja gitu loh Kak. Mereka nggak ada planning buat hidup mereka kayak gitu. Ya karena mereka nggak kenal, oh diriku tuh sukanya apa sih gitu, passionku apa. Dan ketika mereka nggak punya jati diri mereka tuh gampang banget terbawa arus. Nah ini bahayanya tuh di sini. Kalau lingkungan mereka itu ada lingkungan positif yang bisa membantu mereka untuk bertumbuh, ya nggak apa-apa. Kalau FOMO-nya ke hal-hal baik nggak apa-apa ya. Misal kayak ada ikut UKM ini gitu ya, temannya ikut kayak wah ini ikutan, itu nggak apa-apa, menurutku itu masih oke, masih wajar. Tapi di lingkungan pertemananku, contoh lah sekecil kayak rokok. Rokok, ketika ngelihat temennya ngerokok kayak kalau mau kelihatan keren ya ngerokok gitu loh. Kalau masuk circleku harus ngerokok gitu kan. Iya, itu memang betul-betul ada gitu loh di lingkungan remaja. Karena justru aku fakultas hukum ya, dan di fakultas hukum tuh rata-rata istilahnya mereka tuh juga ngerokok gitu, karena mereka menganggap rokok tuh hal yang keren gitu. Itu yang aku sayangkan sih. Berarti secara keseluruhan di remaja ini permasalahannya adalah pencarian identitas ya. Identitas. Itu yang memang perlu dibentuk ya. Iya. Ini kita nggak berbicara kayak ya kan remaja masih pencarian jati diri gitu ya. Kita nggak cuma berbicara tentang itu ya Kak ya. Tapi realitanya orang yang sudah dewasa pun mereka juga nggak kenal dirinya sendiri. Karena pas remajanya juga tidak terbentuk itu. Akhirnya berkelanjutan sampai dengan dewasa. Gitu. Jadi mereka untuk merasa kayak aku harus diakui di lingkungan sekitarku, itu yang bikin mereka ikut-ikutan yang lainnya gitu. Padahal kalau kita membawakan diri kita sendiri apa adanya, orang-orang tuh kita bakalan ditempatkan di orang-orang yang memang kayak kita gitu Kak, tanpa kita perlu mencari ya. Tanpa kita perlu mencari, kita bisa kok berada di lingkungan yang memang tuh sefrekuensi dengan kita. Tapi karena kita ngerasa kayak aduh aku takut sendirian nih gitu. Ya namanya makhluk sosial ya. Tapi itu nggak bisa hidup sendiri. Nah, kalau menurut Naura nih sebagai duta genre Jawa Tengah, gimana sih remaja-remaja itu biar bisa merencanakan masa depannya lebih baik secara pendidikan, mungkin secara karir nantinya, itu menurut Naura gimana? Ya itu
fokusnya adalah harus kenal dulu sama diri sendiri. Makanya kita di genre itu banyak banget modul tentang pengenalan diri sendiri. Ada modul membantu remaja berkembang, ada modul olah rasa, ada modul tentang kita. Itu pasti yang utama dan pertama adalah pengenalan diri sendiri. Dulu waktu ketika aku di BNN ya Kak ya, jadi Agent of Change BNN, materi pertama juga tentang pengenalan diri sendiri. Itu penting. Kenapa? Contoh, pendidikan. Kamu memutuskan untuk masuk jurusan apa, itu kamu juga harus kenal sebenarnya aku ini passion potensinya kamu di mana, gitu, passionnya di mana, minatnya gitu. di mana, dan karakteristiknya seperti apa, itu juga harus dipersiapkan. Sesuai dengan kepribadian kamu. Kalau kita nggak kenal kan akhirnya kan ikut nanti masuk dapat setengah jalan, nggak kuat, depresi, stresan gitu kan. Ya memang kita percaya, maksudnya manusia tuh pasti ketika kita berusaha kita pasti bisa gitu loh. Tapi ketika kita nggak kenal sama diri kita sendiri, ketika stres juga bingung juga mau ngapain gitu loh. Jujur kalau aku stres, aku tidur gitu Kak. Jujur ya, jujur nih. Aku tapi kan aku tahu diriku. Tapi setelah itu kan fresh lagi gitu loh. Tahu, mungkin ada temanku juga ketika stres dia makan, it's okay, nggak apa-apa gitu. Ada juga temanku yang ketika stres dia ikut banyak kegiatan biar terlupakan gitu. Itu juga nggak apa-apa, asal kamu tahu bagaimana kamu bisa memanage dirimu sendiri. Tentang karir juga, itu juga hal yang sama juga, karena ketika kita melakukan pekerjaan yang itu sesuai dengan apa yang kita mau, kita bakal lebih enjoy juga. Ya. Karena kan di Indonesia ini banyak banget ya istilahnya orang yang bekerja tapi pekerjaannya nggak maksimal gitu, kerjanya nggak maksimal, kinerjanya nggak maksimal. Banyak kan Kak? Dulu aku pernah baca datanya, cuman lupa ya. Dulu aku pernah baca di waktu SMA tuh banyak juga gitu loh. Terus juga tentang berkeluarga juga. Nah berkeluarga ini kan kita nggak bisa ya ketika berkeluarga hanya siap secara fisik aja, secara kesehatan kayak aku sehat kok, nggak bisa, harus siap secara finansial juga, emosional, psikologis juga gitu loh. Kalau kita remajanya sering stres karena nggak kenal nih diri kita seperti apa, ya gimana mau mewujudkan keluarga yang harmonis keluarga yang berkualitas gitu. Kalau yang Nora sampaikan tadi kan dibekali dengan macam-macam nih sebaiknya si remaja ini supaya matang secara pikiran, kemudian secara emosional, secara perilaku. Kalau remaja-remaja nantinya bisa akses di mana sih? Misalnya pengetahuan tentang itu tadi. Oh, itu aman ya. Jadi teman-teman kalau semisal kalian pengen mungkin mengakses materi gitu ya, kan aku udah implementasi nih, aku udah implementasi modul, terus materinya di mana nih? Nah bisa banget cek di Instagramku @nauraad atau bisa cek di IG Genre Jateng. Genre Jateng ya. Genre.jateng atau _Jateng gitu ya. Genre Jateng pasti ada. Jadi di situ semua modul tuh lengkap di situ. Kalau di Instagram aku itu memang lebih ke outputnya gitu ya Kak, materi yang udah nggak raw lagi, udah yang nggak mentah tapi udah aku olah dalam bentuk edukasi lewat sosmed ya. Tapi kalau betul-betul pengen yang raw versi mentah itu ada di IG Genre Jateng. Karena itu bisa dipelajari, bisa dilatih ya kan. Benar-benar. Karena kayak gini kan skill ya. Oke. Kalau ini nih, kalau menurut Nora nih sebagai duta genre Jawa Tengah, bagaimana sih menghindari remaja untuk melakukan pernikahan dini, kemudian seks bebas maupun terlibat dalam penyalahgunaan narkoba gitu. Oke, sebenarnya sama ya Kak yang tadi aku katakan ya. Jadi memang yang pertama tuh pasti fokus sama diri sendiri, nggak usah tengok kanan kiri ya, nggak usah tengok kanan kiri. Dan yang kedua adalah pilihlah pergaulan yang sehat. Karena kalau kita melihat kayak seks bebas, pernikahan dini, narkoba, itu tuh sumbernya dari lingkungan semua gitu. Jadi memang harus hati-hati ya dalam memilih pergaulan ya, biar kita istilahnya nggak salah langkah gitulah dalam menentukan itu, karena itu kan juga berkaitan dengan arah hidup masa depan kita gitu loh. Dia bayangin nih kalau misal kita menikah dini gitu ya, kira-kira masa depan kan udah tambah pusing gitu ya, karena kan nikah nih nggak cuma sebatas nikah aja kan Kak gitu. Terus bayangin kalau misal itu ke seks bebas juga, itu juga ngaruh di masa depan, juga tambah runyam juga kan. Terus apalagi sampai ke penyalahgunaan narkoba. Ya emang sih kalau penyalahgunaan narkoba memang bisa pulih ya, tapi kan nggak bisa sembuh gitu, masih ada chance buat balik lagi, kambuh lagi gitu. Jadi ya udahlah, mumpung belum istilahnya
kedaden tau gak kan? Kejadian Ya, gitu kejadian, kejadian gitu ya. Mendingan hindari itu jauh-jauh. Alihkan pikiran ke hal-hal yang positif. Kalau semisal bingung, ya itu cari circle yang positif. Menurut aku circle ini betul-betul membantu banget gitu Kak. Karena aku juga ngerasain ya, aku memang orangnya tuh dulu gampang banget terbawa arus. That's why kenapa aku selalu milih lingkungan pertemanan yang betul-betul positif. Supaya kayak bisa jaga kamu gitu. Bener gitu. Karena kalau salah pilih temen tuh juga ngaruh banget ya. Apalagi remaja, apalagi Gen Z ini banyak orangnya yang nggak enakan. Oke, nggak enak nih nanti Iya. nolak. Nanti ini sakit hati nggak ya? Iya, nah Gitu kan. itu kenapa? Itu karena banyak orang FOMO juga banyak orang nggak enakan juga gitu ya. Aduh nanti Berarti aku 3 tolak ya ini. tadi ya. Yang pertama adalah kuatkan identitas, yang kedua adalah pilih lingkungan, Yap. circle yang bagus, yang ketiga adalah fokus pada hal-hal yang positif ya Yaps, untuk menghindari betul. 3 kejadian yang tidak diinginkan Diinginkan, pada ya. remaja itu tadi ya. Yes, Karena betul. kalau sudah terjadi kan kedepannya sudah ibaratnya nggak cerah lagi tapi burem Iya, semua gitu kan. Bukan Indonesia, katanya kan Indonesia emas gitu ya. Oke. Jadinya Indonesia cemas. Cemas kalau Cemas. sampai kejadian hal-hal Ya, yang seperti betul. itu. Terus nih, kalau ngomong-ngomong tentang Indonesia Emas 2045 nih, bagaimana nih kamu melihat peran remaja dalam mewujudkan itu? Sebenarnya remaja ini memang memegang peranan penting ya, karena menurut SDGs Sustainable Development Goals itu disebutkan bahwa remaja ini merupakan percepatan dalam perubahan suatu bangsa. Oke. Gitu. Ya namanya remaja ya. Dulu kan kita juga merdeka nih karena anak muda ya. Anak muda, pemuda. Karena pemuda kan. Indonesia bisa merdeka 17 Agustus karena pemuda juga, karena anak muda. Itu juga berlaku juga untuk sekarang, dan aku juga menghimbau ketika aku sosialisasi ya, bahwa remaja ini harus berpartisipasi penuh makna. Jadi nggak cuma berpartisipasi secara asal-asalan, tapi meninggalkan jejak, meninggalkan makna gitu. Kenapa? Karena di masa depan bangsa Indonesia ini nanti akan dipimpin oleh anak muda. Karena remaja yang sekarang kan usianya tadi ya 19 ya. Kalau 2045 kan berarti 20 tahun lagi. Pas dong, pas jadi pemimpin jadi gitu ya. pemimpin. Dan menurutku juga pemerintah juga seharusnya mendengarkan suara dari anak muda. Oke. Kenapa? Karena yang nantinya akan memimpin kan anak muda. Jadi arah kebijakan dan lain sebagainya itu juga harus disesuaikan sama anak muda gitu loh. Kan istilahnya pemerintah ini kan seharusnya mengikuti kata anak muda, agar nanti ketika anak muda sudah memimpin, dia tuh nggak bakal memimpin asal-asalan, karena sudah disiapkan gitu dan ya. itu sesuai dengan apa yang mereka mau dulunya gitu loh Kak. Nah itu menurut aku, jadi remaja ini memang memegang peranan penting. Tapi masalahnya adalah ketika remaja ini memegang peranan penting, tapi kalau remajanya itu terjun ke seks bebas, pernikahan dini, ke narkoba, itu mereka nggak bisa memegang negara secara settle gitu ya. Nah, Kan goyang ya istilahnya. goyang kan. ya. Yang tadinya remajanya banyak, bonus demografi di mana-mana, akhirnya nggak bonus demografi lagi, tetapi Iya. adalah kekacauan demografi. Gitu. Bencana demografi gitu ya istilahnya. Itu makanya kenapa sih, karena aku melihat remaja ini memegang peranan penting ya. Nah makanya kayak aku sebisa mungkin kayak remaja ini harus istilahnya jangan aneh-aneh lah untuk sekarang gitu. Karena kalau semua remajanya aneh-aneh, siapa yang mau megang bangsa 20 ini tahun gitu ya. lagi kan, menuju 100 tahun ini kan. Apalagi kan kita juga nggak selamanya jadi remaja ya Sobat Waras ya. Nanti kita juga bakal jadi orang tua juga gitu loh. Nah ketika orang tua kita dijadikan contoh bagi anak kita, ketika kita aja nggak bisa menjadi contoh yang baik, gimana nasib anak kita nanti ke depannya. Gitu. Keren sekali nih Naura. Ra, kalau kamu sendiri nih, kan dengan upaya kamu, usaha kamu gitu, setelah ini apalagi yang akan kamu lakukan setelah menjadi duta genre Jawa Tengah? Wah benar gini, ini What's pertanyaan yang aku tunggu-tunggu karena What's nih next? aku mau memperkenalkan programku. Jadi aku tuh punya program namanya rehabilitasi. Oh, rehabilitasi. Jadi programku Maksudnya? tuh kepanjangan dari Remaja Harapan Bangsa lewat partisipasi aksi. Remaja Harapan Bangsa lewat partisipasi aksi. Partisipasi aksi. Namanya rehabilitasi. Kenapa namanya rehabilitasi? Balik lagi, karena aku dulu anak BNN ya. Dan jadi nama prokerku tuh, itu kan nama besarnya. Aku punya nama anakan proker itu ada 3, namanya narasi, terus ada berita acara, yang ketiga tuh korporasi. Namanya tuh emang berkaitan dengan hukum ya, karena aku anak hukum gitu. Balik lagi. Asalnya dari mana nih? Anak hukum
Jadi makanya namanya rehabilitasi, dan aku juga pengen mengubah stigma di masyarakat juga. Terkait kan orang tuh kalau dengar kata rehabilitasi, aduh kayak serem gitu ya, serem. Nah, aku tuh pengen mengubah stigma di masyarakat bahwa rehabilitasi ini hadir tuh bukan untuk menghakimi loh, tapi untuk jadi ruang pulih bagi remaja-remaja gitu. Nah, tapi fokus dari prokerku nih untuk kesehatan mental. Oke. Gitu. Makanya tadi ada narasi apa? Narasi itu kepanjangan dari Naura Berbagi Informasi. Oke, berarti edukasi ya, kognitifnya yang betul. disasar. Oke, kemudian kalau berita acara itu bersama Naura, kembangkan life skill remaja Nusantara. berarti soft skill-nya yang Ya, dilatih, life manajemen skill. emosi, Betul. ya kan, penerimaan diri gitu-gitu. Oke. Betul. Yang terakhir tuh korporasi, itu kolaborasi penuh remaja berdiskusi. Nah, diskusinya ini nggak cuman diskusi aja, tapi kita membagi tim pro sama tim kontra. Balik lagi, anak hukum. Anak hukum gitu ya. Jadi tim pro sama tim kontra. Tujuannya apa sih? Karena di masyarakat tuh banyak stigma-stigma ya. Banyak stigma-stigma miring negatif gitu ya. Misal contoh, cowok boleh nggak sih jadi MUA? Oke. Nah, kan ada yang pro, ada yang kontra nih. Nah, tujuan dari korporasi ini adalah untuk membuka pikiran remaja, wawasan remaja untuk tidak fokus melihat untuk satu arah aja gitu. Karena banyak remaja itu stres karena tertekan loh oleh lingkungan sekitar. Bener nggak? Menjadi MUA nggak apa-apa, yang penting kan ketertarikannya tetap normal ke lawan jenis kan betul. gitu. Nah, itu yang pengen aku tekankan gitu ya. Maksudnya berkaitan dengan isu-isu yang seperti itulah intinya. Oke, keren sekali. Berarti tetap lanjut ya. Nanti berarti Duta Genre Jawa Tengah mengabdi 1 tahun, lanjut Duta Genre Nasional. Oke, semoga sukses. Amin. Ya. Amin. Dengan seluruh perjuangannya Naura, kemudian dengan program-programnya tadi, rehabilitasi, ada narasi, ada berita acara tadi, keren. Ya, nanti collab sama BNN Provinsi Jawa Tengah. Siap banget, ditunggu ya, Sobat Waras. Terakhir nih, pesan singkat inspiratif untuk remaja di Provinsi Jawa Tengah. Oke, pesan singkat ya. 3 kata ya teman-teman. Berdaya, berkarya, berencana. Oke. Berdaya, kalian fokus untuk menimba ilmu, untuk meningkatkan diri sendiri. Yang kedua adalah berkarya, kalian juga harus dapat berdampak bagi lingkungan sekitar kalian. Yang ketiga adalah berencana, kalian juga walaupun berdampak juga harus dapat merencanakan masa depan kalian secara penuh, secara fokus, dan juga secara berarti. Oke, terima kasih. Meningkatkan skill, tidak egois, dibagikan kepada semua orang. Yes, gitu ya. betul. Kemudian merencanakan masa depan. Syukur-syukur bisa membantu merencanakan masyarakat. Supaya jadi tadi masyarakat yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Naura, Duta Genre Jawa Tengah, yang insya Allah nanti di 2026 menjadi Duta Genre Nasional. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih ya. Oke. Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi di podcast Bicara Narkoba on the Road BNN Provinsi Jawa Tengah. Siap.